warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Elianti A, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 9, UPT SDN 2 Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Waikanan, Lampung. Hari ini saya akan berbagi praktik baik budaya positif. Selamat menyaksikan. Sekarang yang ditanya, siapa pagi ini yang datang lebih awal? Saya, Bu. Oh, anak-anak sudah sarapan semua dari rumah? Sudah. Di sini yang datang lebih awal sekarang Ibu tolong dipimpin dulu doanya. Siap gerak, bergerak mulai. Anak-anak, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Dimensi Pancasila dan Garuda Pancasila. Silakan, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berpemikiran global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Hari ini anak-anak hadir semua? Hadir semua? Semangat, yang semangat. Dari rumah sudah sarapan semua? Ayo, tadi sarapan pakai apa, Aura? Nasi goreng. Herman sarapan pakai apa? Telur. Ardo? Telur. Ya, baiklah. Supaya kita sehat, dari rumah itu harus sarapan nasi. Biar kita sehat. Anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat oleh guru dan murid untuk ditaati bersama. Nah, oke, sekarang Ibu akan bagikan post-it. Sekarang anak-anak tulis di lembaran ini nanti keyakinan kelas yang menurut anak-anak bagus untuk diyakini bersama. Kalau menurut anak-anak tidak bagus jangan ditulis ya. Yang menurut anak-anak bagus dan untuk diyakini secara bersama ditulis. Nah, sekarang Ibu bagikan ya.
Baiklah, anak-anak, sekarang silakan ditulis keyakinan kelas yang menurut anak-anak bagus buat kita yakini bersama. Oke, sekarang dilanjutkan. Tulis yang rapi biar bisa kebaca di depan. Yang rapi dan yang jelas ya. Kasih variasi pojok-pojokannya itu. Oke, sekarang sudah selesai semua. Baiklah, sekarang giliran dimulai dari Hakim untuk menempelkan keyakinan kelasnya di depan. Silakan Hakim. Dilanjut Hafiz, silakan dulu. Dilanjut Aldo. Ready? Mbak In lanjut. Juli silakan. Aura silakan. Herman. Putri, silakan Putri. Renita. Putri, silakan Putri. Amina. Coba perhatikan di depan semua. Di sini keyakinan kelas kita sudah ditempel semua di depan. Keyakinan kelas yang anak-anak tulis itu harus tanggung jawab dan perlu kita patuhi bersama.
karena itu kesepakatan anak-anak dan guru. Nah, di sini beraninya ada 2 di sini. Ibu ambil salah satunya saja ya. Terus ini gotong royongnya juga ada 2 di sini. Ibu ambil salah satunya ya. Jadi kesepakatan. Kemudian disiplinnya juga 2. Ibu ambil satu-satu ya. Semangatnya juga. Baiklah, anak-anak sudah menempel hasil kerjanya tadi yang ditulis keyakinan kelas kita. Di sini ada 7 keyakinan kelas yang sudah anak-anak sepakati tadi. 1 disiplin. Jadi keyakinan kelas di kelas 6 itu ada 7. 1 disiplin, 2 berani, 3 bertanggung jawab, 4 kerjasama, 5 mandiri, 6 semangat, dan yang terakhir 7 gotong royong. Nah, di sini kesepakatan kelas kita yang ada di kelas 6 ini harus dipatuhi secara bersama, karena ini adalah pilihan kita bersama. Anak-anak yang sudah menulis tadi ya, anak-anak yang sudah menulis tadi, jadi perlu kita sepakati ya. Tadi anak-anak sudah menulis semua dan sudah ditempel di depan untuk keyakinan kelas 6. Di sini keyakinan kelas 6 yang sudah anak-anak buat tadi adalah ada 7 ini. Karena ada sebagian tadi beberapa lembar tadi sama. Jadi ibu ambil salah satunya saja ya. Sepakat tidak? Sepakat. Oke, sekarang ibu baca dulu keyakinan kelas 6 tadi. 1 disiplin, 2 berani, 3 bertanggung jawab, 4 kerjasama, 5 mandiri, 6 semangat, dan yang terakhir 7 gotong royong. Sekarang silakan anak-anak ulangi lagi. Disiplin, berani, bertanggung jawab, kerjasama, mandiri, semangat, gotong royong. Oke, jadi ingat semua anak-anak keyakinan kelas 6 ini ada tuh? Ada 7. Nah, untuk keyakinan kelas 6 ada 7 sekarang. Jadi anak-anak silakan tanda tangan secara bergiliran seperti tadi yang nempel keyakinan kelas tadi di depan. Silakan hakim ke depan untuk tanda tangan. 3. Nah, gantian. Hafiz, silakan Hafiz. Nah, silakan Ardo. Kita yang membuat keyakinan kelas, jadi kita harus bertanggung jawab. Makanya ibu suruh tanda tangan tadi ya, biar kita patuhi secara bersama-sama antara guru dan anak-anak. Ya, ini keyakinan kelas ya. Nah, silakan Edi. Ardo silakan, Baim silakan Im. Siap-siap Yuli. Yuli silakan. Aura silakan. Herman. Putri. Siap-siap Ananda Renita. Renita silakan.
Putri lagi. Yang terakhir Aminah, silakan Aminah. Nah. Oke, sekarang kita sudah membuat keyakinan kelas tadi ada 7. Itu sudah kita sepakati secara bersama. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Silakan keluarkan bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia beliau jualah kita dapat berkumpul di sekolahan SDN 2 Negeri Besar. Salawat teriring salam yang selalu kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan berbagi praktik baik yang budaya positif yang saya peroleh dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Adapun tujuan pendidikan nasional filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada murid, kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, budaya positif. Adapun budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selanjutnya, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Adapun disiplin positif, salah satunya adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini 3 motivasi perilaku manusia itu yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu tadi. Di sini dilarang untuk apa? Misalkan di kelas kita anak kita nakal, contoh sering ribut atau sering berantem. Untuk kita Bapak Ibu Dewan Guru kalau bisa tidak dengan cara menghukum. Karena kalau zaman dulu itu kita sering menghukum siswa. Sekarang tidak boleh lagi karena di sini kita harus terapkan segitiga restitusi, cara kita menghadapi siswa yang sulit untuk memahami di kelas ataupun nakal di kelas ataupun tidak disiplin. Nah, di sini saya akan berbagi lagi 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Untuk selanjutnya, penguasaan kebutuhan, pengakuan atau atas kemampuan.
dan kebebasan kebutuhan akan pilihan, kesenangan kebutuhan untuk merasa senang. Di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ini saya mengajak Bapak Ibu bukan hanya sekedar untuk saya, cuma untuk apa? Untuk kita semua di kelas, cara menerapkan kegiatan belajar mengajar kita di kelas ya seperti ini. Ini yang saya peroleh dari pendidikan calon guru penggerak. 5 posisi kontrol seorang guru, salah satunya penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol seorang guru, manajer. Guru mendukung murid bertanggung jawab atas perilakunya agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri, sehingga terciptanya identitas positif berhasil pada diri murid. Nah, di sini Bapak Ibu di kelas itu membuat keyakinan sekolah atau kelas. Seperti contoh ada salah satu teman sejawat kita yang calon guru penggerak angkatan 8, di kelas dia sudah berjalan untuk keyakinan kelas kita. Kalau bisa kelas-kelas Bapak Ibu yang lain juga diterapkan seperti itu juga. Nah, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan kelas itu seperti kita bahasa zaman dahulu itu tata tertib kita di kelas, Bu. Kalau sekarang bahasanya keyakinan kelas. Seperti contoh keyakinan kelas itu disiplin, kemudian sopan, gotong royong, kerjasama, dan banyak sekali keyakinan kelas itu yang perlu kita buat dan dipatuhi secara bersama-sama, baik itu guru ataupun siswa. Nah, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas salah satunya adalah pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Seperti contoh keyakinan kelas 6 yang ada di kelas sebelah, kelas 6 itu ada 7. Saya lihat kemarin itu keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seperti contohnya misalkan keyakinan kelas yang sudah dilanggar anak itu harus Bapak Ibu pantau apa seminggu sekali siapa yang sudah melanggar peraturan-peraturan di kelas tersebut. Nah, di sini jangan hanya anak yang melanggar, kita guru juga tidak boleh melanggar karena kita guru ini diguguh dan ditiru. Untuk selanjutnya segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti contoh segitiga restitusi itu terjadi kasus-kasus di kelas kita. Seperti contoh anak kelas 1. Sekarang anak kelas 1 kebanyakan suka berantem ya Pak ya. Berantem itu terkadang ada salah satu siswa kita tiap harinya minimal 3-4 kali dia berantem. Tidak pernah yang di bawah dari 4 kali dia berantem. Jadi oleh karena itu kita terapkan segitiga restitusi ini. Kalau terjadi kasus seperti itu, kalau misalkan kita panggil anak tersebut, kita bawa ke kantor, kita ngomong secara 4 mata dengan anak tersebut. Nah, sekarang kita bahas kasus tersebut. Anak itu kita jangan dimaki-maki,
kita harus bujuk anak tersebut, kita panggil kenapa tadi berantem, dengan alasan apa saja anak itu berantem, sehingga bisa terselesaikan. Kalau memang hari ini tidak bisa terselesaikan, besok kejadian dia berantem lagi dengan temannya, kita panggil lagi sampai 3 kali tidak terselesaikan, baru kita panggil wali muridnya. Karena penerapan segitiga restitusi ini bukan hanya sekedar dengan siswa, dengan wali murid pun bisa kita terapkan. Bahkan katanya di rumah juga sama anak kita, sama suami atau istri kita bisa kita terapkan segitiga restitusi. Kalau yang masih gadis itu dengan pacarnya apa kan? Nah, untuk selanjutnya ini segitiga restitusi ini validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Ini ada 3 segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jangankan siswa, kita pun sering melakukan kesalahan. Namanya manusia biasa. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Untuk selanjutnya masuk di baiklah, saya akan berbagi dengan Bapak Ibu ini penerapan segitiga restitusi di kelas saya. Ini ada kasus yang melanggar keyakinan kelas. Di sini saya akan berbagi. Tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan hakim. Iya Bu, sampai kesal sih. Kenapa kesal? Hakim terus-menerus mencatat hasil pekerjaan saya, bukanlah hanya PR, tugas juga sering mencontek. Oh begitu. Ya wajar lah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu berada di posisi kamu, ibu juga pasti akan melakukan hal yang sama. Iya Bu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap hakim? Saya marah-marah Bu. Saya maki hakim dan tanpa sadar saya menggebrak meja Bu. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasan ya? Iya Bu, masa saya diam saja, saya sudah susah payah mengerjakan soal, tapi hakim hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kamu merasa marah karena kamu tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh hakim. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat sangat buruk daripada itu, misalnya memukul. Iya Bu. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Bu. Iya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan kelas ya, apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru kelas saya Bu. Iya, tepat sekali tindakan kamu Putri. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, nah di sini untuk penerapan kalau ada kasus di kelas itu baik di kelas ada kasus-kasus di kelas seperti ini tadi Putri sudah melanggar keyakinan kelas yang saling menghormati itu tadi, karena tadi dia udah memukul meja. Nah kemudian ada contoh-contoh yang lain yang perlu saya jelaskan lagi. Untuk selanjutnya ini ada kasus lagi di kelas saya kemarin itu tentang
melanggar keyakinan kelas, disiplin. Ada salah satu siswa saya yang datang terlambat. Ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusinya. Silakan tadi ibu dengar laporan dari guru 3, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sudah 5 kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Edi, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti berbuat kesalahan. Yang terpenting kita biasakan belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju tidak? Setuju Bu. Edi, kita cari solusinya bersama ya. Iya Bu. Edi sering datang terlambat pasti punya alasannya. Kenapa Edi sering datang terlambat? Iya Bu, karena saya sering bergadang sambil main HP, jadi saya kurang tidur Bu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting untuk kamu? Penting Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Bu, saya misal sudah sering terlambat, saya mohon maaf karena sering datang terlambat ke sekolah. Iya Edi, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan bergadang lagi Bu, agar saya tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Baik Edi, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, Bapak Ibu sudah melihat semua tadi kasus-kasus yang ada di kelas saya. Jadi cara penerapan segitiga restitusinya seperti itu tadi. Jadi dilarang ya untuk menghukum siswa. Untuk seperti zaman dulu kan kita sering menghukum, sekarang tidak baik. Kita cari solusinya bersama-sama. Kalau tidak terselesaikan sendiri di kelas, kita saling kolaborasi antar teman sejawat. Untuk jalan terakhir kita panggil wali muridnya untuk saling berkolaborasi di sekolahan kita. Tri, tadi ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan hakim. Iya Bu, habis kesal sih. Kenapa kesal? Hakim terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya, bukan hanya PR, tugas juga sering dicontek. Oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu berada di posisi kamu, ibu juga pasti akan melakukan hal yang sama. Iya Bu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap hakim? Saya marah-marah Bu. Saya maki hakim dan tanpa sadar saya menggebrak meja Bu. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasan ya? Iyalah Bu, masa saya diam saja, saya sudah susah payah mengerjakan soal, tapi hakim hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kamu merasa marah karena kamu tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh hakim. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat sangat buruk daripada itu, misalnya memukul. Iya Bu. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Bu. Iya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan kelas ya
Apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru kelas saya, Bu. Iya, tepat sekali tindakan kamu, Putri. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wahyuni, kelas 4 UPT SDN 02 Negeri Besar. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Guru untuk mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan menghormati teman-teman. Edi, tadi Ibu mendengar laporan dari guru Piket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya, Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sudah 5 kali, Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik Edi, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti berbuat kesalahan. Yang terpenting kita biasakan belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju tidak? Setuju, Bu. Edi, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Edi sering datang terlambat pasti punya alasannya. Kenapa Edi sering datang terlambat? Iya, Bu, karena saya sering bergadang sambil main HP, jadi saya kurang tidur, Bu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurut kamu disiplin itu penting untuk kamu? Penting, Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya, Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf karena sering datang terlambat ke sekolah. Iya Edi, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan bergadang lagi, Bu, agar saya tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Baik Edi, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Segitiga restitusinya seperti itu tadi, jadi dilarang ya untuk menghukum siswa. Untuk apa, seperti zaman dulu kan kita sering menghukum, sekarang tidak baik. Kita cari solusinya bersama-sama. Kalau tidak terselesaikan sendiri di kelas, kita saling kolaborasi antar teman sejawat. Untuk jalan terakhir kita panggil wali muridnya untuk saling berkolaborasi di sekolahan kita. Demikianlah pemaparan yang saya peroleh dari pendidikan calon guru penggerak. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua dan sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.